Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu metode penelitian kuantitatif. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Resya Putri Syafnazara, dan teman saya, Riani Rahma Novelina. Langsung aja masuk ke pengertian metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tujuan metode penelitian kuantitatif itu untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Jadi, penelitian itu cenderung objektif dan tidak mendalam. Penelitian kuantitatif ini sendiri cocok digunakan untuk meneliti masalah yang sudah jelas, memiliki populasi luas, dan bermaksud untuk menguji hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang berusaha menjelaskan hubungan atau perbedaan antar variabel. Hipotesis ini diajukan peneliti untuk diuji kebenarannya dengan menggunakan data yang terkumpul selama penelitian. Lalu hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan hipotesis itu bisa diterima atau tidak. Nah, ini ada contoh yaitu pengaruh aplikasi TikTok terhadap minat belanja masyarakat Karawang. Di sini kita akan mengumpulkan data dari jutaan pengguna TikTok yang disebut sebagai populasi. Nantinya populasi tadi dipilih secara acak menjadi sebuah sampel penelitian. Populasi itu adalah jumlah keseluruhan responden, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil datanya. Selanjutnya ada ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama itu memiliki 2 atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya. Yang kedua, masalah penelitiannya menanyakan tentang ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Yang ketiga, menggunakan sampel dan prinsip keterwakilan. Artinya, metode kuantitatif tidak mengambil data dari seluruh populasi, melainkan dari sampel dengan menggunakan rumus tertentu. Yang keempat, bersifat objektif, artinya data yang disajikan bersifat sebenarnya, tidak ditambahkan atau dikurangi dengan opini pribadi peneliti. Yang terakhir, relatif singkat. Penelitian kuantitatif sering dipilih karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk menarik dan menyajikan data. Selanjutnya ada jenis dan teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada survei. Penelitian kuantitatif menggunakan metode survei untuk mengambil data dari populasi yang besar. Survei dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada para responden. Yang kedua ada eksperimen. Eksperimen adalah penelitian untuk mencari pengaruh antar variabel dalam kondisi yang terkontrol. Yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau yang disebut sebagai instrumen penelitian kuantitatif. Kuesioner dapat dibuat dengan Google Form dan disebarkan melalui internet, sehingga peneliti tidak perlu mendatangi responden satu persatu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian. Ini bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, atau studi kepustakaan. Semuanya tergantung dari kebutuhan masing-masing peneliti. Nah, di sini itu ada berapa sih jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian kuantitatif? Hal ini sendiri bisa dihitung dengan rumus Slovin atau rumus Yamane. Rumus Slovin digunakan apabila jumlah populasi atau jumlah responden di bawah 1000 orang. Di sini kita bisa lihat ada rumus Slovin, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah NE kuadrat. N kecilnya itu sampel, N besar populasi, dan E itu tingkat kesalahan untuk penelitian kuantitatif menggunakan tingkat 10%. Selanjutnya ada contoh kasus dari rumus Slovin, yaitu Zara ingin meneliti pengaruh fasilitas bimbel Ganesha Operation cabang Karawang dengan minat belajar siswa. Jumlah seluruh siswa bimbel Ganesha Operation cabang Karawang itu sendiri berjumlah 550 orang. Pertanyaannya, berapa sampel yang diperlukan untuk penelitian? Kita langsung masukin aja ke rumusnya, yaitu N sama dengan N besar per 1 ditambah NE kuadrat. Kita bisa lihat di sini jumlah populasinya itu 550 orang. Dan kalau semuanya sudah dimasukkan rumus, jadi hasil sampel yang diperlukan untuk penelitiannya itu berjumlah 85 responden. Next, kita ke rumus Yamane.
Rumusnya mana digunakan apabila populasi atau jumlah responden yang diteliti berjumlah lebih dari 1.000 orang. Di sini ada rumusnya juga, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah ND kuadrat. Kita langsung masuk aja ke contoh kasusnya, yaitu misalnya Lina ingin meneliti pengaruh aplikasi TikTok terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, jumlah seluruh pengguna itu berjumlah 3.285 orang. Pertanyaannya, berapa sampel yang diperlukan untuk penelitian? Bisa lihat di sini jumlah populasinya itu berjumlah 3.250 orang, dan kalau sudah dimasukkan ke rumusnya itu, jadi sampel yang diperlukan untuk penelitian ini berjumlah 767 responden. Next, kita masuk ke kelebihan dari metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, hemat waktu, biaya, dan tenaga. Peneliti bisa memperoleh informasi dari banyak responden sekaligus dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan menggunakan via internet. Peneliti sendiri tidak perlu mewawancarai atau mendatangi tempat tinggal responden. Yang kedua, hasilnya akurat. Nah, informasi atau data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS, sehingga hasilnya lebih valid dan reliable tanpa melibatkan opini pribadi peneliti. Selanjutnya ada kekurangan dari metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, memerlukan populasi yang besar. Supaya hasil penelitian akurat, peneliti membutuhkan ukuran sampel minimal 30 responden. Populasi yang terlalu sedikit akan membuat hasil penelitian menjadi kurang objektif. Yang kedua, jawaban responden tidak mendalam dan detail. Itu saja yang bisa kami jelaskan tentang materi metode penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.